Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Malam ini seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pak Yosep pernah di dalam satu media dan juga pernah juga bicara juga dengan saya di sela-sela komunikasi saya dengan Pak Yosep waktu itu. Juga di media pernah ada bahwa DWKO tidak pernah datang ke Pak Yosep untuk mengatakan atau bela sungkawa ataupun apa, dan sempat disampaikan bahwa mereka itu sepertinya takut menghadapi Pak Yosep dan tidak pernah ketemu pasca kejadian untuk mengucapkan bela sungkawa. Itu pernah disampaikan oleh Pak Yosep di salah satu channel ya. Artinya apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa mereka tidak memberikan kata bela sungkawa kepada kedua almarhumah, atau maksudnya gini, tidak mengucapkan bela sungkawa kepada orang terdekat, terutama kepada Pak Yosep. Kita ketahui Pak Yosep adalah suami daripada almarhumah Ibu Tuti, dan Pak Yosep adalah pendiri, katakanlah pembina daripada sebuah sekolah yayasan di mana di dalamnya ada beberapa orang, yaitu DWKO. Ada Danu, Kosasi, Wahyu, Opik ya. Nah, itu sempat disampaikan oleh Pak Yosep. Ada apa sebenarnya? Memang sewajarnya secara logika, karena saya bermain logika, menurut kebiasaan, pada ada orang yang terkena musibah, itu jelas, jangankan untuk mengucapkan bela sungkawa, minimal itu harusnya datang, gitu kan? Harusnya datang. Nah, seperti itu. Ada hal-hal memang yang saya lihat juga di media. Ada hal-hal yang memang di luar logika saya. Contohlah, kita adalah satu saksi yang datang ke TKP, kemudian ketemu dengan Danu, kemudian setelah diinfokan bahwa apa namanya, Ibu dan Teh Amel sudah tiada, kemudian tidak melihat atau datang melihat, seperti malah pergi langsung ke sekolah. Kan ini juga sebenarnya di luar nalar saya sebagai orang yang apa ya, secara sosial, manusia secara sosial, jangankan orang yang dekat, jangankan orang yang kita ketahui bahwa itu bos kita, tetangga saja yang kita tidak kenal, kalau ada kejadian gitu kan kita udah antusias pengen tahu gitu loh. Ini yang disinyalir bahwa orang baru tahu dan orang baru melihat kedua almarhumah di mobil Alphard itu kan setelah sekitar lewat dari jam tujuan, ya kan, karena pada saat Danu diam di depan disampaikan bahwa belum ada orang yang tahu tentang keberadaan kedua almarhumah di mobil Alphard, termasuk Pak Yosep juga tidak tahu. Tapi kenapa ini pada saat disampaikan oleh Danu, pada saat ketemu seseorang, salah satu saksi juga, diberitakan demikian-demikian, malah pergi ke sekolah. Kan ini di luar nalar, sekali lagi. Ini kan hal-hal yang memang menurut saya tidak masuk logika. Nah, itu yang saya dapat ya, informasi dari Danu. Karena waktu itu saya pengen memperjelas juga pada saat saya di hotel dengan Danu ngobrol. Saya pengen mempertegas apa yang disampaikan. Benar, itu tidak melihat? Iya tidak, dia langsung berangkat gitu. Ini kan apa ya, ibarat kata, ya sudah, namanya sudah orang musibah, apapun itu, mau perampokan kayak mau beritanya pembunuhan, mau beritanya penculikan, perampokan, apalagi di situ kelihatan orang situasi yang beda gitu kan, harusnya kan empati untuk mencari tahu dan lain sebagainya. Ini sudah nggak masuk logika dan nggak masuk nalar. Kemudian apalagi? Nah, kesininya saksi ini susah dihubungin, ya. Saksi ini susah dihubungin, dicari tahu susah, diajak bicara susah, ya kan? Kemudian hilang begitu saja. Pada saat di Polda Jabar mau minta keterangan juga sampai saya kejar-kejar susah.
Termasuk saya juga pernah ke rumahnya juga menghindar seperti itu kan. Ada apa ini sebenarnya? Kalau misalkan tidak terjadi apa-apa, sekali lagi, apa yang harus dikhawatirkan? Apa yang harus ditakutkan? Berarti ada sesuatu. Saya yakin pihak kepolisian ini sudah membaca semua. Ada pernyataan kemarin di podcast saya. Pada saat mau mencairkan, boleh saya mau mencairkan berangkat, tapi harus dengan penyidik. Tidak mau kalau sendirian. Ada apa ini? Ada kekhawatiran apa ini? Gitu kan? Ada kekhawatiran apa? Nah, saya jadi sedikit sedikit memberikan perhatian lebih kepada saksi ini. Ada apa? Karena saya lihat mungkin kalau yang lain-lain ya, kalau yang lain saksi yang lain mungkin ya pergerakannya sop-sop saja. Kalau ini kan di luar kebiasaan yang lain. Susah dihubungin, dikejar minta informasi susah. Kata Pak Yosep katanya tidak ada kata-kata bela sungkawa terhadap Pak Yosep. Ya kan? Pak Yosep sempat mencurigai juga ini termasuk yang saksi ini. Kemudian kita bahas masalah laptop, katanya dia tidak menyimpan laptop. Dibilang ya laptop ada di sana. Akhirnya setelah didatengin oleh Pak Yosep dengan Pak Dedi, ternyata laptop itu ada, yang sebelumnya mengatakan tidak ada. Hal-hal yang semacam ini, apakah memang dia menutupi atau memang ada yang nyuruh? Ya kan? Mari kita lihatlah ke belakang. Ya kan? Hubungan saksi ini dengan saya sengaja tidak sebutkan namanya, tapi Anda pasti tahu siapa yang saya maksud. Saksi ini berhubungan dengan atasannya seperti apa sih? Katakan atasannya adalah Yoris ya, karena dia punya posisi di situ. Sejauh mana sih dia hubungannya dengan atasan? Ya, apakah ada perselisihan apa tidak? Atau baik-baik saja? Atau sangat baik? Keluar, katakan saksi ini adalah salah satu pengurus di sekolah. Keluar tanpa bicara. Ya kalau mengundurkan diri pasti ada tanda tangan pengunduran diri. Ini tidak serta-merta mengundurkan diri langsung keluar begitu saja. Yang sempat ini juga dikomentari oleh Pak Arhaman Hidayat waktu di salah satu media juga ya. Tiba-tiba keluar begitu saja. Ada apa dengan saksi ini? Cuman yang jadi saya pertanyakan dan pikiran saya ada, kalau saya sebagai orang awam, jelas ini perbedaannya sangat-sangat beda dengan saksi-saksi yang lain. Pergerakannya, menutup diri. Ya. Kemudian ada lagi ceritanya. Pada saat di BAP yang bersangkutan, walaupun tidak ketahuan pada saat masuknya, tetapi karena saya waktu itu saya pernah standby di Polda Jabar bersama Mr. Dedi. Nah, kebetulan saya di bawah, Mr. Dedi ke atas. Berjumpalah dengan saksi itu di atas. Kemudian ngobrol-ngobrol lah di sana. Ya, Mr. Dedi akhirnya memberikan informasi kepada saya. Saya ketemu saksi itu di atas. Apa yang kamu bicarakan di atas? Ada satu kata yang disampaikan oleh Mr. Dedi ke saya. Saya nggak mau ke bawah-bawah. Itu pernah disampaikan dari Mr. Dedi ke saya. Tidak mau ke bawah-bawah. Dan ada beberapa perkataan itu pun disampaikan, saya tidak mau takut ke bawah-bawah. Itu seperti disampaikan. Takut ke bawah-bawah dalam maksud apa? Ke bawah-bawah apa? Nah ini kan kata-kata ini mengandung makna. Ya, tapi kita tidak bisa menjelaskan secara apa ya. Takutnya nanti ke arah-arah yang apa ya. Ya, takut ke bawah-bawah ya takut ke bawah. Takut apa? Ya kita tidak tahu. Tapi ya saya kira Anda bisa mencerna apa yang saya maksud ya. Takut ke bawah-bawah. Coba lihat runtut ke belakang. Ya, saya mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan mempunyai beberapa nomor handphone. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, ini ada datanya, ya.
ada beberapa nomor handphone yang dia miliki. Kalau misalkan nomor handphone itu berganti-ganti, misalkan sekali lagi, kalau nomor handphone itu berganti-ganti, kalau ada seseorang mengganti nomor handphone, maka kita juga akan bercerita. Kemudian kita menganalisa, kenapa kau nomor handphone diganti-ganti? Ya kan? Saya dari dulu, nomor HP saya, dari saya sejak kerja di zaman di perhotelan dulu, ya nomor saya ya ini. Tidak pernah berubah. Sudah berapa puluh tahun. Ya, karena memang tidak pernah ada masalah dengan nomor saya. Dan saya tidak pernah ada masalah dengan di pekerjaan saya. Sehingga ya nomor saya tetap aja nomor ini. Tidak ada rasa takut atau apa. Tetapi kalau saya melihat seseorang mempunyai beberapa nomor handphone dan berganti-ganti, ini jadi pertanyaan, ada apa? Ya. Kemudian, kalau misalkan nomor handphone itu ada dan disampaikan oleh seseorang, maka kita yakini, katakan contohnya saya ambil gambaran. Seseorang yang mempunyai nomor handphone, katakanlah lebih dari 5 nomor handphonenya, katakanlah ada 5 nomor handphone. Kemudian ada seseorang yang memberikan informasi bahwa si dia yang saya maksud itu, yang pernah tadi saya bicarakan, mempunyai nomor handphone lebih dari 5, berarti dia mengetahui bahwa dia punya nomor handphone. Secara tidak langsung, berarti dia juga berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Secara logika, saya mainnya secara logika. Berarti si ini pernah berkomunikasi dengan si ini dengan berbagai macam nomor telepon yang berbeda. Pasca kejadian, nomor itu muncul. Jadi pertanyaan ini, kenapa? Kenapa muncul nomor handphone yang berganti-ganti pasca kejadian? Ini menjadikan pertanyaan, sangat-sangat menjadikan pertanyaan secara logika. Tapi yang pasti adalah bahwa yang bersangkutan dengan memberikan informasi bahwa ada beberapa nomor handphone yang dia miliki, maka secara tidak langsung dia sudah berhubungan dengan nomor tersebut. Apakah ada kekhawatiran atau ketakutan nomornya dilacak oleh pihak kepolisian? Karena terjadinya perubahan nomor handphone, pergantian nomor handphone dilakukan pasca kejadian. Dan ini sudah menjadikan praduga atau dugaan-dugaan, ada indikasi, ada dugaan, apakah ada keterlibatan dan lain sebagainya. Ya, wajar-wajar saja, karena ada hal yang memang patut dicurigai seperti itu. Ini jadi pertanyaan, ya kan? Tentu ini adalah ranahnya pihak kepolisian. Apakah sudah menuju ke arah sana? Ya, kita tunggu saja. Ya, sejauh mana sepak terjang daripada pihak penyidik untuk bisa melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat nanti. Perubahan nomor handphone secara tiba-tiba dilakukan pada saat pasca kejadian. Apakah ada hubungan yang baik antara dia dan dia? Apakah ada sesuatu hal dari dia dan dia? Apakah si dia mengetahui atau dia ikut melakukan? Kita tidak tahu. Ya, apakah hanya mengetahui saja sehingga yang bersangkutan kita lihat begitu sangat menutup diri. Ya, kita tunggu saja sejauh mana perkembangan ini akan berakhir. Sangat-sangat di luar nalar dan sangat di luar logika. Anda pasti penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.